Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua warga Depok. Sekarang kita alhamdulillah nih main di rumahnya Om Ongki. Salam COD Celote orang Depok. Salah satu seniman art dekorasi kali Om ya? Art dekorasi ya, betul. Atau karena berangkatnya kita dari dekorasi kafe. dari kafe ya? Ya. Jadi bukan spesialis melukis atau bikin patung atau ini enggak. Jadi memang kita seni ini lebih diutamakan ke dekorasinya, ke dekoratif. Ke dekoratifnya. Nah kalau seni dekoratif itu apa? Misalnya di gedung nih minta dibikinin dekoratif atau gimana tuh? Ya sekarang gedung itu mengenai apa dulu gitu kan? Temanya betul. Misalkan gedung, misalkan taruhlah departemen agama, ya berarti kaligrafi. Ya nggak mungkin lukisan-lukisan gini. Gitu kan. Terus Om gini udah berapa lama sih Om? Atau bisa ceritain dulu nggak sih? Awal. Sejarahnya Om gini. Nah ini sebetulnya buat kita sendiri juga satu hal yang bingung buat cerita, karena selepas lulus SMA, dulu SMA nggak bisa sama sekali, sama sekali nggak bisa. Tahun berapa nih? Iya, tahun berapa itu? Kayaknya kesannya tua banget. Enggak kan biar tahu ya perjalanan. Jadi lulusan SMA itu tahun 81. Kemudian kuliah tapi di perhotelan, bukan kuliah di seni bukan. Nggak nyambung ya? Bukan nggak nyambung, sebetulnya mungkin. Emang nggak nyambung. Dari SMA itu memang udah senang tapi nggak terlalu ini, karena rata-rata coba deh tanya sama orang-orang seluruh Indonesia atau mungkin kalau di luar mah enggak ya. Orang tua kita kalau ngelihat anaknya masuk jadi seniman, itu kan mau kasih makan apa lu? Kan begitu ya. Coba mau dikasih makan apa nanti anak-anak lu? Jadi kita kepaksa diberhentikan gitu. Karena mungkin kalau zaman dulu itu kan orang tua dulu ya, mungkin lebih jadi dokter aja deh gitu. Cita-citanya apa sih? Cita-cita jadi dokter, insinyur. Nah ini seniman gitu kan. Nah itu kan salah satu, kalau menurut aku sih itu salah satu doanya orang tua. Doanya kan gini, seniman bakalan nggak bener gitu aja kan gitu. Ya kan doa, ucapan itu kan doa. Bener. Tapi jadi bener dong ya sekarang ya Pak ya. Bukan jadi nggak bener kan? Ya pasti harus bener lah. Karena gini, kalau kita cerita tentang seni ya, tentang seni sendiri, pakaian seni bukan? Kalau menurut saya seni. Ya, seni kan? Orang mengaji aja seni. Betul. Di mall, buka mall ini ada unsur seninya nggak? Ada. Ya pasti ada kan. Nggak mungkin lah di mall. Masing-masing toko kan mendekor sedemikian rupa biar tertarik lah orang. Betul. Itu kan bagian dari seni. Manis. Iya. Masak aja juga Masak termasuk seni. Sebanyak sebenarnya soal seni itu banyak. Cuman orang-orang tua dulu tuh kan dibatasin gitu. Seni itu hanya melukis, musik, ya dibatasin. Tari. Iya, padahal luas. Padahal kemarin udah saya bahas juga Mas sama Bang Oji dia. Seni itu luas. Iya, jadi berbagai macam masuk seni. Termasuk saya bilang kemarin tangan bergoyang-goyang udah seni. Seni, betul. Benar. Kita bernafas aja itu sudah seni loh sebenarnya. Seni pernapasan kan? Ada. Itu termasuk seni. Tapi enggak Om gini, Om ini kan jadi seniman ya. Berarti kan tadinya hobi gambar kan. Seneng coret-coret apa kan? Awal. Ya cerita dulu lah. Cerita awal. Waktu zaman tahun 81 ya, berarti lulus SMA tuh ya, terus kuliah di perhotelan, itu udah nggak kepikiran lah.
Habis itu kita kerja malah jadi PNS. PNS Oh, 11 tahun, 11 tahun loh. PNS di apa? Di- bidang apa tuh? Ini apa pegawai negeri. Iya kan ada jabatannya kesehatan. Dulu militer. 2 tahun di kantor pajak. Oh, kantor pajak. Pajak Gatot Subroto tuh, Badan Orang Asing. Nah, situ 2 tahun. Nah, dari situ loncatlah ke sekarang BKN ya. Dulu BAKN ya. ya. Sekarang BKN. Lilitan 11 ya. tahun, nah, 11 tahun. Nah, karena jenuh memang dasarnya kita memang mungkin sukanya yang tantangan. Tantangan ya. Akhirnya bosen nih begini monoton, nggak ada tantangan, Keluar. resign. Oh, resign. Berarti nggak dapat pensiun nih. Nggak dapet, karena kemauan sendiri kan. Sendiri. Kemauan Tapi sendiri. ngomong-ngomong menyesal nggak sih? Enggak. Nggak Oh ada iya, baru ya nanya kan? itu. Menyesal nggak? Enggak, ya. enggak. Karena 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 satu memang kemauan sebuah sendiri. pilihan ya. kemauan sendiri ya, pilihan. Nah, pada saat memang masuk PNS itu kan karena musik juga. Kita dulu main musik, Oh, ada bisa satu musik grup, mau main drum dulu kan. Udah. Nah, itu menghibur apa namanya pejabat-pejabat lah dulu gitu. Nah, karena sering menghibur akhirnya ditawarin lah, daripada ini mending masuk aja lah gitu. Waktu di pajak sih, kantor pajak itu kita masih honorer dulu, nggak bisa jam masuk PNS ya, Nggak masih bisa. honorer. Nah, kecuali di BAKN tuh baru kita masuk pegawai negeri, Pengangkatannya di situ ya. pengangkatan. Nah, setelah lepas dari situ, aduh jenuh, akhirnya terjun lagi ke musik. Musik. Ke musik. Sampai punya band nggak sih tuh? Ini Om? Untuk band ininya sih enggak, untuk recording ya, band recording tuh nggak ada. Nggak ada. Cuman kalau untuk main-main di Reguler. reguler di kafe-kafe, Reguleran ya? sampai kita juga punya studio sendiri dulu, studio latihan kan disewa-sewain dulu. Oh, dulu saya ingat Zaman- itu masih Iya. 94-an ya. Ah, 94 betul. Saya masih ingat apa schedule apa dulu namanya? Iya, ya schedule. Benar. Schedule ya. Nah, dari situ berkembang deh. Mulai mempelajari tentang peredam suara. Nah, karena kan ada hubungan tuh sama studio ya. Betul. Karena kalau kita hanya musik, ya penghasilan seberapa sih ya, gitu kan. Akhirnya mempelajari tentang apa peredam suara, bikin studio ini buat recording, buat apa namanya karaokean ya gitu. Nah, dari situ berjalan tuh. Wah, bagus banget lah peredam, karena waktu itu masih langka lah orang yang bisa Bisa. ke arah sana ya. Nah, satu ketika stuck tuh, nggak dapat orderan selama 6 bulan. Lama. 6 bulan lama. Duit nggak punya itu. Udah gitu dah. Kan. Nah, sedangkan temen-temen nih yang ngikut kita kesian juga nih ya. Nah, kebetulan sisa-sisa barang apa dari studio tuh ya entah tripleknya, entah styrofoamnya, entah apa peredamnya dikutik lah gitu. Awal-awalnya situ dikutik jadi apa ya. Nah, dari situ mulai tuh Dari situ timbul seninya tuh timbul. Seninya timbul. Dari mulai ngelukis lah segala macam lah. Nah, dari situlah mulai bergerak tuh. Enak juga ya gitu. Seru juga. Seru. Gitu ya. Eksperimen ya. Eksperimen semua. Dari mana akhirnya jadi seni. Jadi seni. Karena kan kalau dulu kan memang basicnya ya senang tantangan. Jadi semua seni itu kita pelajari. Nggak ada cuma melukis doang atau bikin patung doang. Nggak, semua Dipelajari kita akhirnya pelajari. semuanya bisa ya Om. Ya? Akhirnya alhamdulillah lah semua. Nah di bisa. belakang kita ini berarti ini termasuk seni apa nih Om? Nah, ini Seni dekoratif. Oh, termasuk dekoratif. Kan ada jenis abstrak atau apa ya, ini dekoratif. Jadi dekoratif itu sebuah kayak lukisan ini supaya kita lain dari yang lain atau modelnya ya model. Terus sama supaya orang kayaknya rumit banget. Nah, kita kan senang yang gitu tuh. Kalau orang udah ngomong rumit banget nih, nah itu kita punya kepuasan. Iya seperti yang ini kan. Ya, dari dekat kan belum Kalau ketahuan nih. di SMA artinya. ini, di SMA ini kan dulu terkenalnya model vignette.
Vignette. Oh, vignette. Itu dulu lah. Masih di koran. Cuman gini ini ya. pengembangan dari vignette gitu. Makanya kalau sih dari jauhan baru kelihatan Iya, artinya. iya. Ini seorang perempuan yang lagi ngelamun. Lagi bengong ya. Jadi ini antara lukisan ini kesini beda nih. Beda. Beda. Nah, Beda. kalau Itu ini lukisan. Jenisnya ini jenisnya digital. Digital. Ini perkembangan teknologi. Makanya seniman itu kalau tidak mengikuti teknologi perkembangan ya. Enggak mati. Enggak berkembang ya. Nah, ini Oh, ini tadi. AI ya, AI. AI itu pengembangan dari seni itu kan ke AI. Nah, cuman di AI sendiri itu hanya menyiapkan template-template. Tidak ada gambar begini di AI, nggak ada. Pengembangan, berarti Pengembangan. Gitu. Ini seni yang beda lagi nih, seni teknologi kalau ini udah. Seni yang digabungkan dengan Dan teknologi. teknologi. Itu lagi. Nanti si tante nih, tante kan udah menemani Om Ongki nih. Itu gimana? Apanya nih? Kesan-kesannya gitu. Karena kan seniman tadi Ikut-ikut seniman gimana gitu ya. Kalau aku sendiri sih jujur ya, aku memang nggak ada basic seni sebenarnya. Padahal sih. Nggak ada sama sekali. Nggak. Akhirnya bisa jadi suka seni gitu kan. Iya, karena memang Bawa ya? dekat sama Mas Ungki, ikut kerja bareng. Kita kan selalu kerja bareng. Kerja Mau bareng. ada apapun ya aku selalu ikut gitu. Ikut ya. Bukan hanya menemani ya, tapi aku juga ikut kerja. di sana. Berkecimpung lah. Berkecimpung lah masuk. Jadi dari sanalah aku tuh banyak tahu tentang seni. Gitu. Bahkan kalau lo perlu pegang bor dia ngebor. Iya. Iya, harus bisa. Benar. Betul. Oh iya, saya pernah inget itu waktu itu kita pernah ngerjain apa ya waktu itu ya. Pernah ngerjain bareng ya, kita kerja bareng ya. Iya. Iya. Karena juga banyak bantu juga. Masuk gini, ya, megang apa? Yang ngelem ya, Iya. yang mantek. Iya, yang Jadi mau kerjaan nggak lagi mau. ya seperti pegang ya, ini ya. Karena apa? Karena aku suka. Dasarnya memang aku suka gitu. Harus suka ya. Karena suka, kalau nggak suka ya mana mau ya. Ya, sesuatu Sampai juga harus kadang-kadang suka. kerjaan itu sama dia ada job dekor di mana itu aku begadang sampai pagi pun Pagi. aku tuh nggak ngerasain capek, nggak ngerasa ngantuk ya karena suka. Karena seru ya. Ya, Seru. aku suka akhirnya bisa ya gitu loh. Nah terus kan selama ini nih, mohon maaf juga nih tante, pernah sih ngalamin sisi terpuruk lah Ya atau pastilah. mengalami titik rendah lah. Kalau sebetulnya gini, karena kita kan seninya itu bukan satu bidang ya, Iya. bukan satu bidang. Jadi ketika si bagian yang ini, misal melukis lah taruh, sepi, kita kan punya yang lain lagi. Nah kecuali kemarin karena COVID. Nah, itu memang yang itu mah benar-benar Semua itu mah. semua. Iya, Semua. mengganggu banget. yang udah nggak bisa berbicara apa-apa lagi. Global itu udah masalah itu. Global. Keluar Itu rumah. banget terpuruk saya saat Keluar itu. rumah juga nggak bisa. Nah, itu benar-benar yang terpuruk banget. terpuruk ya, waktu Karena saat COVID itu kan sebelum COVID kita punya IO gitu kan, Iya. sempat berjalan. Nah semenjak COVID masuk ya habis lah itu, job nggak ada, apa nggak ada gitu kan. Semua. Terus gini Om, ini kan udah apa aja bisa nih, dari seni patungnya, seni lukis artnya, digitalnya. Punya pemikiran nggak sih Om untuk bantu orang Depok nih, daripada dia nongkrong kemana-mana? Ada Sebetulnya. pikiran sih niat untuk apa sih ngajarin orang atau? Niat itu kan sudah lama, udah lama ya. Sebenarnya niat itu sudah sangat lama. dari ya itu semenjak tahun-tahun taruhlah tahun berapa ya, 90-an lah, 90-an Oh, atau dulunya ya. 99 lah, 99 itu sempat ngumpulin anak-anak jalanan. Karena kita juga kesian kan. Dia kalau cuman bisa ngamen pinggir jalan. berapa sih penghasilannya gitu. Nah, kayaknya diajak lah untuk mengenal seni yang lain gitu kan. Itu yang melukis, bikin handicraft kayak gitu-gitu. Nah, cuman dari ya itulah kuncinya memang kesabaran ya. Dari 20 orang yang sisa cuma 5 yang benar-benar serius, keseriusan. Sampai matang ya. Sampai matang. Sampai sekarang di Bali di Tapi yang lima ini akhirnya sukses Jadi tuh. lah mereka. sukses. Oh, bisa lah. Bisa lah gitu. Dan mereka yang masing-masing memilih sendiri ya. Jadi nggak semua Sama. itu sama Enggak, nggak. beda-beda. Ada yang senang misal melukis ya. Berarti dia melukis. Ada yang senang handicraft. Handicraft. Itu beda-beda. Bahkan kalau kita punya job yang kita kekurangan tenaga pun, Oh iya, kita panggil loh mereka siap. siap Oh, datang. siap. Datang.
Itu Bang Erik seru juga ya. Seru lah. Kan gimana caranya di Depok ini seni itu bangkitkan. Kita ini termasuk lama juga ya kita seni di Depok itu ya, bukannya hilang, mati bahkan ya. Betul. Kita nggak bisa berkreasi. Disayangkan seperti ya, itu. Iya. disayangkan. Disayangkan banget ya. Benar disayangkan. Padahal dulu itu Depok itu terkenal dengan kota keseniannya. Iya, iya. Tapi kan selama berapa puluh tahun nih, ada sekitar 10 sampai 15 tahun. 20 lah, 20 tahunan ya. 20 tahunan lah. Itu Seni redup ya. Redup. Redup banget. redup, bener-bener redup. Makanya gimana caranya sekarang kita Bisa buat Kota Depok membangkitkan lagi. Nah ya kalau misalkan ada dari kalian atau bisa membantu ya, mungkin anak-anak yang mungkin. mau belajar Siap, nanti sama kita Om cari Ungki. itu. Ayo kita sama-sama. Ya kita nanti di sini rencananya kita mau buka kelas ya. Ya, mau boleh. kelas gratis ya kan. Ya, yang Khusus mau sama Depok. boleh. Nah, Silakan. Prinsip kita sih gini, sebanyak mungkin yang mau memang belajar atau mengenal tentang seni, ayo gitu loh. Mau belajar apa aja, ayo. ya, ya. Oh, Gitu. nah teman-teman nih di sini kita ada Ungki yang siap mengajarkan kita untuk berkolaborasi dengan seni ya, dari seni lukis, seni apa tadi? Handicraft. Dan musik mungkin juga Ya, nanti boleh. bisa kita gabung di sini ya. Mudah-mudahan sih nanti dari pemerintah juga bisa mensupport ya, Ya. kita minta supportnya ini, Bisa. entah dari kota atau provinsi atau nasional ya. Suka ya busuk-busuk sampai nasional ya gitu ya. Betul, Iya. Nah, Betul. gimana caranya kita nanti bisa berkembang di kota Depok ini, bisa lebih maju lagi dengan kesenian-keseniannya gitu Ya, betul. Ya gitu Bang Oji ya. Betul. Betul. Atau dari mungkin nih pesan kesannya untuk warga Depok nih atau untuk pemerintah Depok. Ya, untuk pemerintah Depok sih mungkin gini, kan selama ini kan janji-janji mulu ya. Janji-janji mulu ya. Janji mulu. Selama ini PAP. Senian lah ini lah. Ya. Sampai kita juga kadang-kadang putus asa jadinya kan gitu. Nah, ya itulah kalau bisa diperhatikan lah. Diperhatikan seni. Karena seni ini bagian dari hidup kita. Udah itu aja. Kalau nggak apa personil sosok. Kalau nggak ada seninya ya bukan manusia. Kalau aku bilang sih begitu. Hidup nggak ada seni nggak ada gitu ya. berwarna ya. Berwarna ya. Nggak berwarna. Rumah tangga aja berantem. Iya berantem. Iya, seni benar. Itu Benar, seni. Mungkin kalau dari tante untuk warga Depok Ya, ada masukan kali. untuk warga Depok dimanapun siapapun kalau mau belajar bisa datang ke kita. Ya, Iya. Siapapun terbuka. terbuka Terbuka untuk ya. semua orang. Gitu. Nanti Apalagi kita dapat dukungan dari pemerintah Depok. Amin, amin, Itu amin. yang Harapan ya, harapan kita. Betul. Gitu. kan gini nih, saya dengar-dengar kemarin nih ya, ada janji-janji ya, yang mudah-mudahan janji ini emang bener Terlaksana ya. terlaksana ya kan. Ya. Saya pernah dengar dari gubernur terpilih dan wali kota itu akan membuatkan ya untuk di kota Depok masing-masing kelurahan itu dibuatkan gedung kesenian. Nah, bagus. Itu Itu keren banget itu. Itu keren. Ya. Keren itu. Keren. Keren kan? Ya. Keren Dan banget. disupport juga tuh. Dikasih fasilitas tentang seni lah pokoknya. Iya, Sanggarnya, seni artnya, Iya. dekorasi semua deh pokoknya tentang Ya seni. itulah, kalau kita udah disiapin lahannya, ya kan, berarti kan kita lebih mudah ya. Betul. Kita tidak perlu menyewa tempat sana, karena kita sudah difasilitasi dengan gedung tersebut. Kalau buat yang lainnya kayak buat lukis, buat ininya mungkin nanti itu sembari berjalan ya. Ya. Untuk alatnya, untuk ini, intinya kita difasilitasi Tempat ya. tempat gedung keseniannya. Ya. Ya, dan saya sih pengennya disupport dari semua para pejabat dari Depok, Orang-orang penting di Depok, orang-orang dah. penting di Depok, betul, untuk generasi anak-anak di Depok ini biar lebih mengerjakan yang lebih positif begitu. Ya, betul. Jadi sekelumit lah tentang seni ya. Seni itu bukan mempelajari tentang bagaimana melukis, bagaimana bikin handicraft atau bagaimana kita main musik, tapi lebih intinya pengembangan otak kanan Motorik. supaya inspirasi terus dia inisiatif, imajinasi itu berkembang gitu loh. Betul ya. Jadi dia nggak monoton, dia cuman belajar Iya. gitu. Jadi Enggak. kalau anak-anak tuh dari kecil tuh diolah seni itu lebih bagus ya. Pinter, banget. dijamin Oh, iya. bakalan Dijamin. pinter. Oh, iya.
Itu Yang bakalan endingnya jenius. berpikiran positif Ya. terus ya. Orang-orang jenius itu kan orang-orang Orang-orang seni ya, Iya. yang mempunyai Orang-orang eksperimen. Iya, itu larinya ke eksperimen. Eksperimen. Jadi seni ya keren 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 keren. Kan kita memancing ya, memancing otak kanan anak-anak supaya bisa berimajinasi, berkreasi. Sebenarnya itu sih yang kita mau. Kan saya lihat nih seniman di Depok itu banyak nih ya. Banyak men. Banyak banget. Selamat. Tapi yang saya sayangkan kan gini ya, kenapa mereka masih ada yang di jalanan, Nah, Ya, itu, ya, di lampu itu. merah. Ya, kita sih sekarang ini khawatir kan Iya, yang itulah maksud saya jalan. bagaimana kita caranya mengedukasi mereka itu supaya lebih baik, Nah, ya kan? dikasih wadah lah kasih mereka. wadah. Terus dia juga ya kalau bisa memang dia bisa berkarya, ya kalau bisa jangan sampai di jalanan lagi Nah, bagaimana Iya, caranya. betul, Benar, itu betul, benar betul, banget. betul, betul. Sedih saya ngeliat juga itu Betul. anak-anak. Sama kan saya juga kalau ngeliatnya sedih kan. Kadang-kadang ya. Main biola Iya, betul. gitu di jalan. Padahal kalau anak-anak itu mau dirangkul, dikasih satu wadah, itu luar biasa loh mereka itu. Benar-benar. Saya senang lihat anak-anak di jalan itu saya senang gitu ya. Senang, cuman saya kesian ada Ah. rasa iba gitu loh. Dan jangan takut bahwa apa namanya orang kan image untuk belajar seni itu mahal gitu karena dari bahan yang harus disiapkan juga kan lumayan, gitu. Lumayan. Kayak kanvas, catnya. Betul. Jangan khawatir soalnya kalau aku sih ngajarinnya tentang bahan daur ulang. Justru bahan yang tidak kepake yang udah mau dibuang ke sampah kita olah menjadi satu seni, satu Oh, karya. bisa itu ya. Oh, bisa. dong. Memang itulah yang akan kita sampaikan, bukan sangat bisa bukan. berarti ya. Nah, kayak ini bukan kanvas. Bukan. Ini banner, bekas banner. Bekas banner. Bekas banner. Oh, bekas Iya, banner. Ini. bekas banner ini. Jadi bahan kimia Tapi dibalik, ya. dibalik. Dibalik. Oh. Karena seratnya kan, kalau dibalik Dia itu ada bermanfaat ya seratnya. berarti ya? Iya. Saatnya. Daripada beli kanvas kan lumayan. Oh, benar-benar. Kalau ini kan banner. Banner. Banner bekas. Kanvas juga Tadi kan. kanvas aja nih. Kanvas juga kan catnya beda. 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 Nah, ini pakai Nah, ini pakai cat murah cat meriah, cat tembok. Tembok. Oh, cat tembok. Cat tembok, Iya, bukan cat. cat lukis. Tapi nggak luntur. Enggak. Keren. Keren ya. Ya. Itu. Kembali ada tekniknya lagi. Iya, nanti kita ajarin. Tinggal teknik. Kalau teknik-teknik menggambar mungkin bisa dikasih sedikit. Bisa, Ki. Gue juga mau belajar nanti. Oh, ayo dong belajar. Kira-kira gini ya, kalau kita mau belajar melukis aja, lama nggak? Susah nggak? Enggak. 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 Nggak. Ya ini dari yang nggak bisa, dari Jadi nol, bisa? Jadi bisa. Saya nggak bisa melukis, tapi Dari- kayaknya Jangan pernah kita Yang bilang penting ini, tidak. yang penting ini. Yang sekarang Jangan tidak. pernah bilang tidak bisa ya. Kuncinya, Kita pasti bisa. kuncinya Ya, sabar ya. Nah, Sabar itu sabar. utama lah, paling utama. Kedua, kita senang mewarnai aja dulu. Senang mewarnai itu udah kuncinya. Oh. Nggak usah mikirin nanti ngelukis apa, nggak usah. Nah, Itu aja dulu. senang warna, Senang warnain, apa namanya, senang coret-coret dah. coret-coret. Itu aja. Itu aja. Kuncinya itu. Yang intinya Sama sabar. Udah. Sabar ya. Sabar itu kunci. Oke, baik sahabat Depok. Ini selesai sudah nih obrolan kita, celoteh-celoteh kita dari orang-orang Depok nih. Ngalor ngidul nih ya. Ngalor Iya. ngidul kita sama Om Ungki. Ini namanya Dari si berbincang-bincang santai ya. Ungki. Santai tapi semoga ada Ah, manfaatnya. ya. Amin, amin. Ada ilmu. Semoga juga pemerintah memperhatikan kita juga, Ya, seniman. Semoga di Depok ini seniman gak redup ya. Ya, Ya. Ya. biar Harus, bangkit lagi. Seniman harus bangkit lagi di Depok. Harus bangkit. Karena di Depok ini seniman banyak banget. Betul, bahkan Depok nggak punya ikon ya Mas. Nah iya. Nggak punya ikon. Benar, sayang. Oke, baik gitu aja sahabat Depok. Terima kasih. Salam celoteh orang Depok. COD celoteh Orang Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.